Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumiarto dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai chapter 6 tentang memahami pasar konsumen dan pasar bisnis. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ridwan Triadi dan ada teman-teman saya, ada Felix, ada Tiara, ada Vanessa, ada Febrian, dan ada Trivian. Nah, pada chapter 6 kali ini, kita akan membahas mengenai 5 topik, yaitu yang pertama proses pengambilan keputusan konsumen, kedua pengaruh internal dalam keputusan konsumen, ketiga pengaruh situasional dan sosial dalam keputusan konsumen, yang keempat business market, buying and selling when the customer is another organization, dan yang terakhir adalah business buying situation and the business buying decision process. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai definisi dari perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen adalah proses memilih, membeli, membuang barang, layanan, atau ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu keputusan yang dibuat oleh konsumen, dan yang kedua langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu keputusan yang dibuat oleh konsumen, di mana sebuah keputusan yang diambil oleh konsumen itu tidak semuanya sama, karena beberapa konsumen memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada informasi mengenai produk, yang kedua karakteristik produk, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk. Nah, kita masuk selanjutnya, jenis keputusan yang dibuat oleh konsumen. Ini dibagi menjadi dua, ada yang extended problem solving dan ada yang habitual decision making. Bagi menjadi lagi ada berdasarkan produk. Ini kita kasih contoh yang pertama buat extended itu mobil, yang habit itu sereal. Dimana buat tingkat keterlibatan decision making atau proses pengambilan keputusannya itu buat yang extended itu tinggi, sementara yang habit itu rendah. Untuk resikonya yang extended itu tinggi, sementara yang habit rendah. Untuk proses informasinya, untuk yang extended ini proses informasi dibutuhkan dengan cermat, sementara yang habit ini hanya sesuai dengan isyarat lingkungan aja. Buat model pembelajarannya, yang extend ini pembelajaran kognitif dan yang habit ini berdasarkan perilaku. Untuk tindakan pemasaran yang dibutuhkan, untuk extended ini memerlukan informasi yang detail, seperti melalui iklan, tenaga penjual atau SPG, brosur, ataupun website. Dan perlu juga menjelaskan informasi kepada konsumen mengenai manfaat produk dan risiko keputusan yang salah. Sementara untuk yang habit itu hanya memberikan petunjuk di lingkungan aja, seperti misalnya tampilan di produk di toko. Selanjutnya kita bakal bahas yang kedua, yaitu langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Itu ada 5 hal. Yang pertama itu ada problem recognition, yang kedua information search, yang ketiga alternative evaluation, yang keempat purchase decision, dan yang terakhir adalah post-purchase evaluation. Nah, ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini adalah pengenalan masalah, di mana konsumen akan mengidentifikasi apa yang menjadi problem mereka, apa yang sedang mereka butuhkan, atau yang sedang mereka inginkan. Di sini ada sebuah contoh di mana konsumen ingin membeli sebuah produk baru, yaitu Mitsubishi Xpander. Nah, selanjutnya, si konsumen akan mencari informasi. Nah, mencari informasi ini harus sesuai dan tepat untuk mengambil keputusan. Contohnya lagi, ini konsumen mencari sebuah informasi mengenai mobil Xpander. Ini brosur price list harga Mitsubishi Xpander. Selain itu juga konsumen perlu mencari detail seperti interior, terus juga lokasi dealer dan lain-lainnya. Bisa melalui website ataupun berkunjung langsung ke dealer. Nah, selanjutnya setelah mencari informasi, konsumen melakukan evaluasi alternatif. Nah, ini membandingkan alternatif produk pesaing. Nah, di mana si konsumen, pada contoh kali ini, konsumen membandingkan antara Mitsubishi Xpander dengan Toyota Rush. Konsumen juga perlu mencari informasi dari alternatif produknya ini, si Toyota Rush. Nah, setelah itu, sampailah kepada pembuatan keputusan. Si konsumen memilih produk. Nah, pada pemilihan produk ini juga bisa didasari pada loyalitas merek, di mana loyalitas merek adalah sikap positif terhadap merek didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut lebih unggul daripada produk pesaingnya. Nah, contohnya itu si konsumen akhirnya memilih untuk
membeli Toyota Rush daripada Mitsubishi Xpander. Dikarenakan konsumen merasa bahwa brand Toyota lebih unggul daripada brand Mitsubishi Xpander. Selanjutnya setelah membeli Toyota Rush tadi, akhirnya konsumen mengevaluasi pasca pembelian. Ada dua, yaitu kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Ini meliputi perasaan atau sikap yang dimiliki seseorang atau konsumen tentang produk setelah ia membelinya. Terus yang kedua ada disonansi kognitif, yaitu kecemasan atau penyesalan yang mungkin dirasakan konsumen setelah memilih di antara beberapa pilihan menarik yang sama. Nah, pada kali ini setelah membeli si Toyota Rush tadi, si konsumen akan mengevaluasi apakah dia merasa senang, ataukah mungkin biasa aja, ataupun malah menyesal gitu. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nama saya Surya Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 6.2, yaitu pengaruh internal dalam keputusan konsumen. Nah, pertama-tama kalian pernah nggak sih datang ke supermarket dan bingung, kenapa sih ada banyak sekali varian produk yang ditawarkan? Alasannya adalah karena setiap konsumen memiliki pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Kenapa bisa setiap konsumen memiliki pengambilan keputusan yang berbeda-beda? Itu disebabkan oleh ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor internal tersebut. Jadi yang pertama, faktor internal tersebut adalah persepsi. Persepsi itu didefinisikan sebagai proses seorang dalam memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang dia dapat dari luar. Nah, dalam persepsi ini ada tiga proses yang dijalankan, yaitu exposure, atensi, dan interpretasi. Nah, ini contoh dari exposure. Kalian pasti pernah kan ngelihat, misalnya di pinggir jalan gitu, terus ada billboard atau papan jalan yang besar banget. Nah, tujuannya itu apa? Itu tuh meningkatkan exposure. Atau exposure itu didefinisikan sebagai tingkat penerimaan stimulus pada seorang. Jadi, kenapa billboardnya gede banget? Karena itu meningkatkan exposure. Itu bisa dilihat oleh bisa diterima oleh indera manusia, terutama penglihatan kalau yang billboard seperti itu. Nah, exposure itu juga ada konsep yang namanya pemasaran subliminal, yaitu adanya pesan-pesan tersembunyi yang dimasukkan dalam iklan. Contohnya ini FedEx, perusahaan logistik dari Amerika Serikat. Ini mungkin kalian juga pernah lihat, kalau di antara huruf E dan X ini ada tanda panah. Ini tuh kayak uh, ini tuh sebuah pesan subliminal dari FedEx kepada konsumennya. Nah, tapi sebenarnya efektivitasnya itu masih menjadi perdebatan karena dianggap kurang berhasil dibanding pemasaran yang biasanya aja. Nah, lalu berikutnya, setelah tadi mengenai exposure itu bagaimana indera kita dapat mendapatkan stimulus yang diinginkan. Selanjutnya adalah adanya atensi. Atensi itu tingkat perhatian seorang terhadap suatu hal. Nah, ini tuh sebenarnya uh, pemasaran itu ditargetkan untuk menarik perhatian orang-orang. Contohnya kayak lambang McD kayak gini. Ini kan kayak pasti itu kayak lambangnya besar dan bentuknya juga unik, jadi itu sangat menarik atensi atau perhatian orang. Nah, sebenarnya ada tiga faktor yang mempengaruhi atensi seseorang, yaitu pertama kebutuhan dan tujuan. Artinya ketika orang butuh, misalnya dia butuh makanan, dia lagi lapar misalnya, pasti makanan-makanan itu akan menarik perhatian mereka. Lalu berikutnya ada juga mengenai ukuran. Biasanya semakin besar suatu barang, maka itu akan dapat menarik perhatian orang. Lalu yang ketiga sesuatu yang baru atau berbeda. Ini berkaitan dengan inovasi-inovasi atau kayak perkembangan teknologi yang maksudnya produk-produk baru. Nah, tapi di masa sekarang ini dengan perkembangan teknologi ada di bidang pemasaran itu ada satu masalah dan potensi, yaitu ada multitasking atau keadaan di mana setiap orang bisa melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Contohnya seperti yang digambar ini. Misalnya dia lagi nonton TV, tapi sambil menggunakan laptop dan menggunakan handphone. Nah, di sini ada yang kesulitan baru, yaitu gimana caranya di situasi seperti ini, pemasaran yang kita berikan itu bisa menarik perhatian orang walaupun dia sedang melakukan aktivitas lainnya seperti ini. Nah, lalu ada juga konsep rich media. Rich media itu seperti pemasaran online, tetapi kita bisa berinteraksi dengan
iklan atau pemasaran tersebut. Contohnya, ini di Met Museum di New York, mereka memiliki seperti konten kamera 360 derajat di websitenya, jadi orang-orang tuh bisa berinteraksi kayak bisa seakan-akan masuk ke museum itu dengan menggunakan kamera yang ada di websitenya ini. Nah, lalu yang terakhir setelah exposure, atensi, yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi itu adalah proses orang dalam memberi makna terhadap suatu hal. Interpretasi ini penting banget karena karena dua orang itu walaupun mereka melihat satu konten yang sama bisa aja mengambil makna yang berbeda. Nah, ini makanya penting banget untuk diperhatikan dalam membuat suatu pemasaran yang baik. Nah, lalu faktor internal kedua adalah adanya motivasi. Motivasi itu adalah keadaan internal yang seseorang berusaha mencapai keinginannya. Contohnya, ini ada sebuah iklan dari McDonald's, yaitu mereka menampilkan burger yang seperti besar dan kayak menarik banget gitu. Tujuannya apa? Tujuannya memotivasi orang untuk membeli makanan McDonald's ini. Nah, selain itu, dalam hal kebutuhan, ada teori hierarki kebutuhan yang ini sebenarnya terkenal banget dari Abraham Maslow. Jadi ini tuh ngegambarin kalau sebenarnya ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Dari pertama physiological, yaitu berkaitan dengan fisik seperti perlindungan, makanan, dan lain-lain. Terus yang kedua, di atasnya itu ada safety, yaitu berkaitan dengan uh, keamanan, terus proteksi. Lalu berikutnya ada belongingness atau hal-hal seperti kasih sayang, persahabatan, dan juga penerimaan. Di atasnya lagi ada ego needs atau hal-hal yang berkaitan dengan prestise, pencapaian, dan status. Dan paling atas itu self-actualization atau pencapaian diri sendiri, pemenuhan potensi diri yang kita miliki. Jadi, untuk mencapai kebutuhan di atasnya, kita harus memenuhi kebutuhan di bawahnya terlebih dahulu. Nah, jika menggunakan teori Abraham Maslow tadi, kita dapat memanfaatkannya untuk membuat pemasaran. Contohnya adalah dengan gamifikasi. Tadi kan kita sudah lihat di piramida ini, salah satunya ada ego needs, yaitu kebutuhan manusia akan prestise, pencapaian, atau status. Nah, kita bisa membuat gamifikasi ini untuk memenuhi kebutuhan tadi. Contohnya, ini Apple Watch yang dia tuh memberikan penghargaan ketika seorang udah berjalan sejauh jarak tertentu atau melakukan aktivitas fisik tertentu. Jadi ini ada ringnya, dan jika seseorang mencapai target, ini tuh akan penuh. Jadi itu akan memberikan suatu rasa pencapaian terhadap orang tersebut. Nah, lalu faktor keempat ada mengenai pembelajaran. Pembelajaran itu diartikan sebagai perubahan perilaku yang disebabkan informasi dan pengalaman baru. Nah, itu dibagi pertama jadi pembelajaran yang sifatnya perilaku atau behavioral learning. Ini tuh pembelajaran yang didapatkan dari rasa pengalaman seorang dan koneksi antara hal-hal yang pernah dilalui individu. Contohnya, misalnya ada iklan yang menampilkan pemandangan dari pantai seperti ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk agar orang-orang yang melihat iklan ini membayangkan pengalamannya ketika di pantai, misalnya dia bahagia, dan tujuannya adalah biar orang itu tertarik untuk ke pantai. Nah, selain itu ada juga cognitive learning, yaitu uh, ini tuh menganggap individu mampu secara aktif memecahkan masalah melalui informasi yang didapatkan. Contohnya adalah, misalnya ada pusat kebugaran, dia tuh memasarkan pusat kebugarannya dengan menampilkan manfaat-manfaat dari hidup sehat. Makanya orang-orang tuh bakal nanti menimbang-nimbang kayak manfaat dia itu mereka perlu apa enggak. Kalau kalau perlu, mereka pasti nanti akan tertarik untuk ke pusat kebugaran ini. Lalu ada kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan karakteristik psikologis yang memengaruhi seorang dalam bertindak. Nah, kepribadian ini sangat menentukan perusahaan konsumen. Contohnya, ada konsumen yang dia itu tertarik pada hal-hal baru. Tapi ada juga konsumen yang suka memakai satu produk untuk waktu yang panjang, lebih setia gitu terhadap satu produk tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang tertarik pada produk-produk baru ini tertarik pada produk-produk teknologi seperti ini drone. Ini kan teknologi baru yang sebenarnya nggak semua orang tertarik pakai, tapi ada juga orang yang tertarik banget sampai mereka kayak mendalami gitu. Selain itu ada juga konsumen yang dia tuh kayak kalau udah pakai satu produk tuh nggak mau lagi pindah-pindah gitu. Itu tuh berkaitan sama kepribadian mereka. Berikutnya ada usia. Nah, usia ini juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Contohnya,
orang-orang yang terakhir tahun 1970-an, usia mungkin sekarang sekitar 50-an tahun, biasanya cenderung lebih menyukai band rock Amerika. Itu kenapa bisa jadi kayak gitu? Karena pada masa-masa itu emang band rock Amerika itu emang uh, baru mulai naik gitulah, baru mulai terkenal. Sedangkan kalau orang yang lahir tahun 2000-an itu cenderung lebih banyak yang menyukai K-pop atau ya tradisi-tradisi Korea gitu, seperti sekarang ini. Nah, usia itu juga berkaitan dengan siklus hidup dia. Siklus hidup keluarga itu adalah tahapan-tahapan yang dia lalui dalam hidupnya, mulai dari kecil, remaja, terus dewasa, dan hingga jadi orang orang tua, jadi ayah atau ibu, hingga lansia nanti. Nah, siklus hidup ini memiliki kecenderungan konsumsi masing-masing. Contohnya, orang dewasa muda yang baru memiliki anak, dia pasti akan mengkonsumsi produk-produk perawatan anak, terus juga dia pasti akan membeli rumah untuk keluarga yang tinggal. Sedangkan kalau orang yang lansia, misalnya, mereka akan cenderung untuk membeli rumah, misalnya yang di pinggiran kota atau di desa, misalnya untuk mencari ketenangan. Lalu ada juga yang berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup ini adalah hal-hal atau pola yang berkaitan dengan bagaimana orang memilih menghabiskan waktu, uang, dan energi yang dia miliki. Nah, gaya hidup ini bisa kita gunakan untuk melihat preferensi atau selera seseorang. Nah, dalam gaya hidup ini ada suatu hal yang disebut psikografik. Psikografik itu menggunakan ilmu sosiologi, psikologi, antropologi untuk memetakan segmentasi pasar. Nah, psikografik ini sangat bermanfaat karena dia dapat mengelompokkan target pasar kita sesuai kemiripan psikologis dan perilakunya. Nah, ini ada dua konsep yang bisa digunakan dalam pemasaran, itu psikografi dan demografi. Perbedaannya apa? Kalau demografi itu kan berkaitan dengan hal seperti usia, pendapatan, dan tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang ini tuh nggak cukup untuk kita melakukan pemasaran. Kadang-kadang kita butuh informasi lebih dalam. Nah, informasi lebih dalam itu bisa kita capai dengan psikografi tadi. Kita melihat bagaimana preferensi seorang, gaya hidup seorang, gimana dia memilih menghabiskan waktunya, uangnya, dan energinya. Oke, sekian presentasi bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Tiara. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk ke LO 6.3 tentang pengaruh situasional dan sosial dalam keputusan konsumen. Nah, tadi telah disinggung tentang faktor internal, kita masuk ke faktor eksternal. Di sini ada dua, yaitu faktor situasional dan faktor sosial. Kita akan masuk terlebih dahulu ke faktor situasional. Pertama ada lingkungan fisik. Nah, kita tahu terlepas dari upaya kita untuk mengatur konsumen melalui iklan, kita harus tahu kalau misalnya lingkungan toko offline itu mempengaruhi banyak pembelian. Contohnya kalau misalnya kita lagi melintasi bioskop, nah itu kita pasti kecium bau karamel popcorn karamel, dan di situ kita jadi kayak ada keinginan buat, mungkin ada sebagian besar orang yang berkeinginan buat nonton bioskop karena kecium dari bau popcornnya tadi. Nah, itu termasuk teknik pemasaran. Pemasaran apa? Pemasaran sensorik. Jadi itu adalah teknik pemasaran yang menggabungkan pengalaman sensorik yang berbeda dengan produk atau layanan. Next, ada waktu. Ada namanya kemiskinan waktu. Jadi konsumen itu percaya kalau misalnya mereka tuh lagi ada tekanan terhadap waktu dari sebelumnya. Jadi mereka punya sedikit waktu dan mereka sangat responsif terhadap inovasi-inovasi marketing yang memperbolehkan mereka untuk save more time. Contohnya seperti inovasi marketing dari McDonald's yang ada drive-thru-nya atau food delivery gitu. Next, setelah kita membahas tentang faktor situasional, kita akan bahas tentang faktor sosial. Yang pertama ada kultur dan subkultur. Kita tahu kultur adalah nilai, kepercayaan, ada istiadat, dan kita bisa merasakan value atau nilai dari sekelompok orang. Lalu dari kultur tersebut ada subkultur, di mana kelompok dalam suatu masyarakat itu berbagi seperangkat keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Lalu ada kultur mikro, di mana kelompok konsumen itu diidentifikasi dengan adanya aktivitas spesifik tertentu. Nah, next ada ketelitian konsumen yang memunculkan
tren gaya hidup. Konsumerisme yang teliti itu merupakan sebuah kelanjutan dari gerakan di mana konsumen itu aware kalau misalnya mereka harus lebih hati-hati dalam masalah lingkungan dalam pembelian sehari-hari mereka, dan kita sebagai pemasar itu mendukung masalah konsumerisme ini di dalam iklan. Contohnya kalau misalnya konsumen lagi aware terhadap lingkungan, perubahan iklim akibat globalisasi, terus itu disebabkan karena asap mobil atau motor, asap pabrik. Nah, itu memunculkan tren gaya hidup untuk memakai mobil elektrik. Atau misalnya tren gaya hidup vegan yang menghindari makanan yang mengandung unsur hewani. Next, ada kelas sosial. Jadi, kelas sosial merupakan peringkat keseluruhan yang berdiri dalam suatu masyarakat dengan nilai yang tergantung dengan faktor-faktor, contohnya seperti pendidikan latar belakang keluarga, pekerjaan, dan pendapatan. Nah, contohnya itu kadang ada tuh luxury goods yang mereka yang menyediakan kayak simbol status, kayak status simbol, di mana simbol-simbol ini ditujukan agar orang-orang tahu kalau misalnya orang yang pakai suatu produk itu mereka ada di bagian kelas sosial yang lebih tinggi. Gitu. Next, ada keanggotaan grup. Itu grup preferensi merupakan individu atau kelompok aktual ataupun imajiner yang memiliki efek signifikan pada evaluasi, aspirasi, atau perilaku seseorang. Dan di sini kita ada 3 contoh. Contoh pertama itu Billie Eilish. Billie Eilish kan punya banyak fans. Terus misalnya Billie Eilish ini mengeluarkan suatu produk kayak merch gitu. Nah, terus fans atau orang-orang yang senang sama Billie Eilish bakal beli merch-nya si Billie Eilish ini. Terus yang kedua ada NCT yang kolaborasi sama New Green Tea. Orang-orang tahu kalau misalnya di dalam produk New Green Tea itu ada poster gambarnya NCT. Nah, ini membuktikan bahwa NCT memiliki dampak signifikan karena dengan adanya gambar dari New Green Tea ini, gambar dari NCT maksud saya di dalam New Green Tea, di kemasan New Green Tea membuat orang-orang jadi pengen ngumpulin kemasan botol New Green Tea. Selanjutnya ada Star Wars, itu ada namanya Star Wars Gathering, di mana orang-orang itu berkumpul dalam satu venue untuk melakukan mengobrol tentang Star Wars. Next, ada pemimpin opini. Itu adalah seseorang yang mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain berdasarkan minat atau keahlian aktifnya dalam satu atau beberapa kategori produk. Jadi misal ada satu orang ini yang tertarik banget sama satu produk, terus dia setelah dia nyobain di satu produk ini ternyata hasilnya bagus, dia bakal mempengaruhi orang lain buat beli produk tersebut. Nah, ini yang dinamakan adalah opini leaders atau pemimpin opini. Next, ada peran gender, di mana peran gender atau gender role merupakan harapan masyarakat mengenai sikap, perilaku, dan penampilan yang sesuai untuk pria dan wanita. Jadi komunikasi pemasaran dan produk itu sering menggambarin wanita dan pria secara berbeda. Nah, jadi karena pengaruh ini, dia ngajarin apa peran gender wanita atau apa peran gender pria yang tepat dan produk mana yang sesuai untuk setiap gender. Oke, jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selamat pagi Pak Sumiarto, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LO4. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Christian. Saya akan menjelaskan tentang business market, buying, and selling when the customer is another organization. Yang pertama ada business to business atau yang bisa dikenal B2B markets. Nah, B2B markets ini adalah pasar yang terdiri dari para pelaku bisnis, seperti para produsen, grosir, retailers, dan organisasi lainnya. Nah, contoh dari B2B ini adalah seorang importir yang menjualkan spare part mesinnya kepada
pabrik tekstil misalkan, atau bisa juga seseorang yang menjual web hostnya kepada web agensi dan lain sebagainya. Nah, di business to business market ini selain ada orang yang menjual produknya kepada organisasi lain atau perusahaan lain, ada juga orang yang emang membeli produk dan jasa sebuah perusahaan untuk dijual kembali pada perusahaan lain juga dengan tujuan untuk memperoleh profit dari hasil penjualannya tersebut. Nah, jadi pada dasarnya di B2B markets ini diperuntukkan tidak hanya untuk individu, melainkan untuk perusahaan atau organisasi juga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada type of business to business customers. Nah, yang seperti saya udah singgung tadi, ada 3 customers di business to business markets ini. Yang pertama ada producer, terus ada resellers, dan organization. Nah, produser ini apa sih? Produser adalah individu atau organisasi yang membeli produk untuk digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, kita ambil contoh misalkan perusahaan mobil. Perusahaan mobil kan tidak mungkin mereka memproduksi semua bagian mobil ya kan. Mungkin aja bagian mobil seperti ban itu kan mereka pasti disuplai oleh perusahaan lain. Nah, seperti inilah. Jadi mereka beli ban dari perusahaan lain untuk dipakai di produk mereka masing-masing. Atau bisa juga perusahaan mobil membeli mesin untuk mengebor apa namanya murnya di dalam mobilnya atau lain sebagainya. Nah, itu kan untuk digunakan dalam proses produksi barang dan jasa ya. Nah, terus selanjutnya dari sellers, yaitu individu atau organisasi yang membeli barang jadi untuk dijual kembali atau disewakan dengan tujuan untuk memperoleh profit dan mempertahankan bisnis mereka. Ini yang tadi saya udah singgung, jadi resellers ini misalkan kita membeli sebuah HP merek tertentu, kita sebut saja misalkan Samsung atau iPhone, nah kita jual kembali kepada perusahaan lain atau kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya ini ada government markets dan non-for-profit organization. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya tipe-tipe business to business customer ini kita lihat bagian berikut ini. Nah, ini ada the business marketplace yang lebih jelas dibandingkan tadi. Ini ada siapa aja yang termasuk di producer, resellers, dan organization gitu. Nah, di producer sendiri ada nelayan, ada para petani atau pekebun, dan ada lumber industries terus. Nah, terus selanjutnya juga ada manufacturers of customer goods and component parts. Nah, selain itu juga ada service, yaitu para pekerja yang menghasilkan jasa gitu, termasuk para finansial, para transportation, restoran, hotel, healthcare, recreation, dan entertainment gitu. Nah, selanjutnya ada resellers yang terdiri dari wholesalers dan distributor. Nah, selain itu juga ada retailers. Nah, selanjutnya ini ada organization yang terdiri dari government dan non-for-profit institution. Nah, government ini terdiri dari federal, state, country, dan local unit. Nah, untuk not-for-profit institution ini itu termasuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial atau charity, komunitas yang berdekatan dengan public service goal seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktor yang membuat business to business market ini berbeda dengan B2C. Yang pertama ada multiple buyers, terus yang kedua ada number of customers, terus ada size of purchase, terus yang terakhir ada geographic concentration. Nah, multiple buyers adalah pembeli yang banyak. Jadi karena pembeli yang banyak itu, organisasi harus bisa memenuhi semua kebutuhan pembeli, baik itu untuk individu maupun perusahaan yang ingin membeli produk, barang, dan jasanya. Nah, jadi contohnya gini, misalkan kita membeli atau berjualan kursi, atau membeli kursi deh. Nah, itu kan otomatis itu untuk memenuhi kebutuhan kita aja kan. Nah, tapi kalau misalkan di B2B ini kita mikirnya, mindset-nya adalah kita harus bisa memikirkan bukan hanya untuk individu, tapi
tapi untuk suatu organisasi juga gitu. Misalkan kita kursi itu kan bisa dipakai di kelas kan, ruangan kelas di sekolah. Nah, di sekolah juga kan pasti bukan hanya siswa aja yang menggunakan kursi tersebut, tapi ada juga guru, ada juga staf TU, ada juga karyawan karyawan yang lain dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bisa melihat ke sana bahwa kursi ini bisa dipakai oleh siapa aja sih. Nah, pada akhirnya produk kita tuh bisa ditempatkan pada beberapa konsumen gitu. Nah, selanjutnya ada number of customer. Number of customer ini eh, khususnya number of customer ini adalah jumlah dari konsumen. Di B2B markets, number of customer-nya jauh lebih sedikit daripada B2C market. Kenapa? Karena ini kan personal aja antar para perusahaan kan. Jadi emang sedikit apa namanya jumlahnya dibandingkan B2C atau end user customer. Nah, end user customer ini apa? End user customer itu adalah kita. Kita yang sering membeli barang dan jasa di membeli barang di supermarket ya kita menggunakan barang tersebut ya hanya untuk diri kita sendiri gitu. Kayak kita membeli makanan gitu, itu kan dipakai buat diri kita sendiri. Ya udah kalau makanan itu habis ya kita ya udah berarti kita end user gitu loh, pemilik terakhir yang memakai produknya tersebut seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada sales of purchase, yaitu produk B2B yang dijual di market ini mengkerdilkan pembelian konsumen, baik dalam jumlah barang yang dipesan dan beberapa harga dari suatu barang tersebut. Misalkan example-nya ini adalah sebuah perusahaan yang menyewakan seragam ke bisnis lain. Nah, otomatis kan dia memerlukan banyak sekali deterjen untuk melondri pakaian-pakaiannya tersebut yang disewakan kepada bisnis lain kan, untuk mencuci seragam tersebut. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan seorang ibu yang anaknya atlet sepak bola itu kan pasti mencuci pakaiannya tuh hanya seminggu sekali kan. Nah, itu tuh hanya membutuhkan sekotak deterjen saja. Jadi konsep B2B sendiri di sini adalah bisa mengkerdilkan uh, pembelian konsumen yang harusnya banyak jadi lebih lebih sedikit kayak gitu. Nah, terus ada geographic concentration. Nah, jadi untuk marketers B2B yang ingin menjual ke pasar ini mereka tuh harus bisa memusatkan penjualan mereka di pusat distribusi pada suatu wilayah geografis tertentu. Misalkan kita ambil contoh Jakarta. Jakarta kan itu pusat ibu kota, pusat pemerintahan, dan pusat industri. Nah, itu tuh sangat cocok banget untuk mendistribusikan barang-barang kita ke sana gitu. Karena emang penduduknya banyak, penduduknya juga punya willingness to pay yang besar. Jadi emang kalau misalkan kita memusatkan penjualan di Jakarta itu emang benar-benar bagus untuk produk kita kayak gitu. Nah, ini saya rangkum sedikit tentang perbedaan organization and customers market gitu. Nah, untuk organization markets ini pembelian dilakukan untuk beberapa tujuan. Beberapa tujuan itu maksudnya bukan hanya untuk individu melainkan untuk organisasi juga. Nah, kalau di customer markets ini pembelian itu dilakukan untuk individu dan cenderung untuk konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi sendiri aja gitu loh. Nah, terus di organizational markets, itu permintaan tuh berasal dari permintaan barang lain. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan kita produksi mobil, kita kan butuh ban, otomatis kita melakukan permintaan kepada perusahaan yang emang memproduksi ban kan. Nah, kayak gitu tuh maksudnya. Terus ada customer markets, yaitu permintaan berasal dari preferensi konsumen. Terus ada organisasi, terus ada yang ketiga ada promotion impacing personal selling. Jadi untuk promosinya di sini organisasi market tuh melakukannya dengan cara personal selling. Mereka langsung ke perusahaan yang dituju masing-masing itu, nggak melakukan iklan. Nah, terus ada customer market yaitu promotion impacing advertising. Nah, jadi mereka melakukan iklan untuk menjualkan produknya. Nah, ini ada B2B demand untuk business to business, permintaan business to business. Jadi ada direct demand, itu permintaan untuk bisnis memproduksi disebabkan oleh permintaan barang konsumsi, misalkan barang atau jasa gitu. Nah, maksudnya gini, kayak misalkan kita membutuhkan edukasi gitu. Kita kan pasti membutuhkan apa namanya buku untuk sarana kita belajar kan.
Nah, buku sendiri itu harus mengambil kertas dari hutan, dari pohon. Pohon sendiri kan berasal dari hutan. Nah, berarti di ref demand ini berarti kesinambungan permintaan. Oh, seperti itu. Nah, terus ada inelastic demand, yaitu permintaan di mana perubahan harga memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada jumlah barang yang diminta. Jadi misalkan kalau misalkan harganya naik atau harganya turun, itu tuh tidak berpengaruh gitu sama jumlah barang yang diminta kayak gitu. Nah, ini ada fluctuation demand. Yang pertama, ini ada dua faktor yang menyebabkan kenapa sih demand dari B2B ini tuh berfluktuasi gitu, naik turun naik turun. Nah, yang pertama ada modest change in consumer demand. Jadi ini tuh perubahan kecil yang dapat yang efeknya tuh ada perubahan besar gitu loh. Kayak di sini saya ambil contohnya adalah harga dari bahan bakar pesawat yang naik. Nah, otomatis kan dia akan menaikkan juga harga dari tiket pesawatnya itu sendiri gitu. Terus ada produk life ekspektasi kayak misalkan mesin kan otomatis nilai depresiasinya mesin kan nilai depresiasinya sekitar 10 sampai 20 tahun kan. Nah, kalau misalkan mesin tersebut udah mendekati nilai depresiasinya atau nilai depresiasi yang rendah itu, otomatis kita harus membeli mesin baru kan. Nah, di tahun itu tuh biasanya permintaan pasti akan naik, permintaan akan mesin tersebut akan naik. Nah, tahun depannya pasti permintaan akan mesin tersebut akan turun karena ya mesinnya udah dibeli pada tahun kemarin kan. Nggak mungkin kita beli jumlah mesin dengan quantity yang sama pada saat tahun kemarin pas nilai depresiasinya udah turun, udah paling rendah banget. Nah, terus selanjutnya ada joint demand, yaitu permintaan 2 atau lebih barang yang digunakan bersama-sama untuk membuat produk. Jadi contohnya adalah Porsche sebagai perusahaan mobil yang seperti kita ketahui, ya tadi sama contohnya. Kayak misalkan dia membutuhkan spare part mobilnya, dia kan pasti memerlukan perusahaan lain untuk melengkapi produk-produk yang emang mereka nggak bikin gitu loh, kayak misalkan bannya atau dari velgnya atau dari brake-nya, dari remnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Triafilin Azahra yang akan membahas LO selanjutnya di 6.5, yaitu mengenai Business Buying Situation and the Business Buying Decision Process. Yang pertama adalah the buy class framework. Nah, pertama itu buy class itu adalah mengacu pada situasi pembelian yang dibedakan dalam 4 karakteristik, yaitu newness to decision maker, jumlah alternatif yang harus dipertimbangkan, ketidakpastian yang melekat dalam situasi pembelian, dan jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan pembelian. Nah, di dalam buy class framework ini ada 3 buy classes. Yang pertama ada straight rebuy, ada modified rebuy, dan new task buy. Untuk straight rebuy sendiri adalah situasi pembelian di mana pembeli bisnis melakukan pembelian rutin yang membutuhkan pengambilan keputusan minimal. Nah, untuk modified rebuy adalah situasi pembelian yang digunakan oleh pembeli bisnis untuk mengkategorikan pembelian yang dilakukan sebelumnya, yang melibatkan beberapa perubahan dan memerlukan pengambilan keputusan yang terbatas. Nah, jadi berbedanya dengan tadi straight rebuy, modified itu pengambilan keputusannya lebih terbatas. Kalau misalnya straight rebuy kan hanya membutuhkan pengambilan keputusan yang minimal. Nah, untuk new task buy baru adalah pembelian bisnis ke bisnis yang lebih kompleks dan juga lebih beresiko, dan untuk pengambilan keputusannya pun lebih ekstensif. Selanjutnya adalah tentang professional buyers and buying centers. Nah, buying center itu sendiri memiliki pengertian sekelompok orang dalam organisasi yang berpartisipasi dalam prosedur pengambilan keputusan. Nah, di dalam tabel di bawah ini ada 6 roles, yaitu yang pertama initiator, user, gatekeeper, influencer, decider, dan buyer. Yang pertama adalah the initiator. Mereka itu adalah orang-orang yang memulai proses pembelian dengan terlebih dahulu dengan menyadari bahwa perusahaan perlu melakukan pembelian. Biasanya inisiator ini tuh pelakunya adalah dari karyawan, dari sales manager, dan hampir semua orang.
Nah, yang kedua adalah the user atau anggota dari pusat pembelian yang benar-benar membutuhkan produk tersebut. Nah, peran pengguna di pusat pembelian ini bervariasi. Jadi, the user itu adalah orang yang akan menggunakan produknya. Nah, yang ketiga ada the gatekeeper. Gatekeeper itu adalah orang yang mengontrol aliran informasi ke anggota lain. Ini contohnya agen supplier kayak gitu. Nah, untuk influencer sendiri itu belum tentu akan menggunakan produknya. Pemasar sendiri perlu mengidentifikasi pengaruh utama di pusat pembelian dan meyakinkan mereka tentang keunggulan produk mereka. Selanjutnya ada the decider dan the buyer. Nah, the decider itu adalah anggota dari buying center yang membuat keputusan akhir. Orang ini itu biasanya memiliki kekuatan terbesar di pusat pembelian. Dia juga seringkali memiliki kekuasaan di dalam organisasi untuk mengizinkan pengeluaran uang perusahaan. Nah, contoh dari decider ini adalah CEO, manager, atau purchasing agent. Nah, terus ada the buyer atau pembeli. Nah, pembeli sesuai namanya adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelian. Pembeli juga dapat mendapatkan tawaran bersaing, kontrak yang dinegosiasikan, dan mengatur tanggal pengiriman dan rencana pembayaran. Selanjutnya kami akan membahas tentang langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis. Nah, business buying decision process ini sama dengan langkah-langkah dalam proses keputusan konsumen yang tadi telah rekan kami jelaskan. Tetapi khusus untuk pembelian bisnis ini, setiap langkah mungkin jauh lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak perhatian dari pemasar. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, ada step 1, step 2, step 3, step 4, and step 5. Step pertama adalah recognize the problem, atau artinya kita harus mengetahui dulu problemnya apa. Ini itu adalah tahap di mana konsumen menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan atau keinginan. Contohnya, ketika pelanggan ingat bahwa deterjen mereka hampir habis. Hal ini dapat dipicu oleh kesadaran bahwa mereka perlu mencuci pakaian sebelum hari tertentu, atau bahkan dengan berjalan di gang yang terdapat deterjen. Jadi, ini tuh adalah suatu kesadaran konsumen dalam pengambilan keputusan membeli sesuatu. Step 2 adalah search for information. Ini itu adalah tahap di mana konsumen mencari lebih banyak informasi tentang produk sebelum mereka membelinya. Seringkali konsumen menyelesaikan tahap ini untuk suatu produk satu kali dan tidak pernah merasa perlu mengulangi langkah ini, kecuali jika dihadapkan pada kendala seperti produk baru atau harga. Nah, sebagian besar informasi ditemukan dari sumber komersial atau bahkan ulasan online dari produk tertentu. Nah, contoh dari step 2 ini contohnya seperti tadi di step 1, ketika ada konsumen yang ingin membeli deterjen, konsumen pasti akan memilih dulu produk mana yang bagus untuk mereka, dan juga mencari informasi seperti harga dan juga kebutuhan personal lainnya. Nah, untuk step 3 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Vanessa dan saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas tahap ketiga, yaitu proses evaluasi dari alternatif yang ada. Jadi tadi setelah pihak perusahaan mendapatkan informasi mengenai produk-produk yang diinginkan dan juga pemasok-pemasok yang menawarkan produk tersebut, akan dilakukan proses seleksi untuk memilih mana produk dan pemasok yang paling tepat bagi perusahaan. Jadi contohnya, maaf jika beda dari tahap sebelumnya, perusahaan membutuhkan packaging botol, ada model ABC dari pemasok 1, 2, 3. Nah, akan dilakukan seleksi berdasarkan beberapa hal seperti harganya, mana model dengan harga terendah dan pemasok yang menawarkan harga terendah. Terus bisa juga dari kebijakan diskonnya. Jadi biasanya pemasok itu memberlakukan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Jadi semakin tinggi tingkat atau persenan diskonnya itu, semakin menarik perusahaan. Terus juga bisa dari syarat pembayarannya, semakin mudah dan prosesnya semakin cepat, akan semakin baik untuk perusahaan. Tahap selanjutnya, tahap 4, yaitu memilih produk dan pemasok yang paling baik, paling tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, di sini perusahaan bisa memilih untuk melakukan sourcing dalam bentuk single sourcing. Ini yaitu perusahaan membeli suatu produk hanya dari satu pemasok. Biasanya diperlukan
ketika perusahaan membeli produk secara konsisten, secara sering, atau misalnya produk itu customize, jadi perusahaan hanya membeli dari satu pemasok saja. Terus bisa juga multiple sourcing, ini membeli produk dari beberapa pemasok. Jadi biasanya ini terjadi ketika pemasok memberlakukan harga yang bersaing. Jadi perusahaan bisa aja membeli produk A dari pemasok 1 dan produk B dari pemasok 2 karena harganya bersaing. Terus bisa juga reciprocity, ini kemitraan di mana dua perusahaan setuju untuk membeli dari satu sama lain. Misalnya ada perusahaan makanan ringan dan perusahaan minuman. Jadi mereka setuju untuk membeli dari satu sama lain untuk konsumsi karyawannya. Terus bisa juga offshoring, misalnya perusahaan merasa kalau biaya membuat packaging di luar negeri, misalnya perusahaannya di Amerika dan di Cina lebih murah biayanya, ia bisa saja melakukan offshoring untuk membeli dari Cina. Nah, tahap terakhir yaitu evaluasi setelah pembelian. Jadi pihak perusahaan akan menilai apakah kinerja produk dan pemasok yang telah dibelinya itu sesuai dengan harapan. Nah, jika tidak sesuai, bisa saja jika di kebutuhan berikutnya, di pembelian berikutnya, perusahaan tidak akan membeli dari pemasok itu lagi atau akan merubah model produknya. Tapi jika sesuai dengan harapan perusahaan akan tetap memakai pemasok dan membeli produk tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai B2B e-commerce. Ini merupakan pertukaran online baik berupa informasi, barang, maupun jasa antara dua atau lebih perusahaan. Nah, hal ini itu merupakan hal yang positif untuk perusahaan-perusahaan karena mempermudah dalam konteks menghubungkan langsung dengan pemasok, pabrik, distributor, maupun pelanggan. Jadi biasanya hal ini tuh dilakukan dengan alat utama internet. Namun perusahaan itu memiliki cara lebih aman. Misalnya memakai intranet, yaitu jaringan komunikasi internal perusahaan yang memberikan akses hanya kepada karyawan berwenang. Terus ada juga extranet, ini jaringan komunikasi yang memungkinkan pihak luar seperti pemasok dan pelanggan untuk mengakses sistem internal perusahaan jika diperlukan. Nah, tapi e-commerce ini mempunyai sisi negatif atau dark side-nya. Mungkin seperti teman-teman pernah dengar mengenai pencurian data dari perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan oleh hackers atau pihak lain. Misalnya pihak lainnya itu bisa berupa karyawan yang kerja di suatu perusahaan dan memang memiliki niat buruk. Misalnya untuk memasang malware dalam komputer perusahaan. Malware ini merupakan software yang dirancang khusus untuk merusak atau mengacaukan sistem komputer. Jadi perusahaan berusaha mencegah hal ini terjadi dengan menggunakan hal-hal seperti firewall. Itu merupakan program yang memastikan bahwa hanya individu berwenang yang dapat masuk ke sistem komputer. Terus juga ada encryption. Ini program yang memastikan suatu informasi seperti misalnya tadi data pelanggan tidak dapat diakses oleh orang lain tanpa mengetahui kata kunci khususnya. Nah, selanjutnya B2B dengan social media. Jadi sekarang ini perusahaan B2B semakin meningkatkan penggunaan dan anggaran mereka untuk media sosial, tidak hanya B2C aja gitu. Di sosial media yang dipakai biasanya berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Dan sosial media yang paling banyak digunakan itu adalah LinkedIn. Jadi sekian presentasi dari